Kenapa bisnis begitu? Karena orang invest itu invest di bisnis. Jadi orang tuh suka memisahkan lo bisnis apa invest. Orang yang ngerti bisnis pasti ngerti invest. Betul. Yang ngerti invest pasti ngerti bisnis. Betul. Itu dua satu kesatuan kan reinvest. Bisnis lu menghasilkan uang, lu mesti reinvest lagi. Jadi di mana masih butuh tanda kutip kebijakan-kebijakan, menurut gua AI belum bisa masuk. Oke. Contoh, gua kasih contoh tapi gua nggak jelasin detail ya. Iya. Contoh dunia lawyer, udah ngerti kan maksudnya? Iya. Ya udah, ngerti. itu lu nggak akan bisa hapus. Lu nggak bisa hubungan sama robot. Benar. Karena di belakang ada subjektif, Iya. ada politik dan lain-lain. Halo Amazing People, balik lagi sama gua Raka di segmen Leader Lounge by Amazing. Nah, kali ini kita berkesempatan buat bahas tentang pemimpin, tapi juga bukan hanya pemimpin biasa aja nih, tapi kita bahas pemimpin yang anak muda. Nah, temanya kali ini adalah Young and Bold Leader, berani memimpin, berani berubah. Nah, teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget. Tentunya kita bakal kulik nanti, kita bakal tanya-tanya, kita bakal ngobrol. Tentu aja langsung dengan Bro Hendra. Halo Raka, Halo, Amazing thank you. Team. Thank you. Halo. Thank you ya bro, udah mau diundang ke sini. Iya. Apa kabar nih? Puji Tuhan, baik. Lu gimana? Baik, alhamdulillah. Nah, tadi gimana, macet gak kesini? Kosong, tapi gue jadi Land Hogger. Land Hogger. Kan gue genap, Iya. ada ini ganjil. Oh, iya, Gue diem bener. aja tuh di tol. Soalnya kebetulan kantor kita ini teman-teman ya. Iya. Pas keluar tolnya tuh langsung area gage bener. Iya, ya? betul. Jadi lu bener-bener harus atur waktunya. Gue jadi Land Hogger aja tadi. Mobil genap ya kebetulan Iya. ya. Sekarang ganjil sih. Iya. Nah, teman-teman, sekarang ini kita bakal bahas tentang gini loh. Di luar sana gitu loh, banyak anak muda tuh berpikir buat jadi leader kita harus punya pengalaman yang banyak, dalam artian harus usianya tuh harus senior, harus begini, harus begitu gitu kan. Padahal sebenarnya nanti kita bakal bahas ya teman-teman ya. Nah, Hendra ini kalau boleh tahu, Ndra, lu tuh kelahiran tahun berapa ya kalau boleh tahu? Gue kelahiran 95. Oh, 95. Berarti Iya. sekarang umur 30 tahun ini. Iya, 30 bentar lagi. 3 bentar lagi 30 ya, sama lah gue juga 95 kan. Seumuran ya. Iya, bulan apa? September gue. Oh, September. Iya. Oke, berarti tuan lu. Lu? Gua November. Oh iya, sebulan nih. Iya. Nah, Hendra ini tentunya kita bakal bahas nanti ya teman-teman ya. Hendra ini di bisnis asuransi di Prudential sendiri, itu tuh keren banget. Nanti kita bakal bahas. Tapi sebelum kita bahas Hendra di bisnis asuransi, sebenarnya gue pengen nanya-nanya dulu sih Hendra. Iya. Kalau lu sebelum di asuransi itu cerita lu gimana sih sebelumnya? Kerjaan atau sampai awal nih, dari awal nih, sekolah. Lu lahir di mana deh? Gue lahir di Jakarta, sekolah di Jakarta, SD, SMP, SMA di Jakarta. Jakarta Utara. Gue kuliah di Jakbar. Oh, kuliah di Jakbar. Gue di Untar. Oh, Untar. Iya. Oh, dekat sini tuh berarti. Dekat. Iya. Gue di Untar. Berarti lu di Jakarta Utara. Jakarta Utara, tinggal sekolah Jakarta Utara. Anak Priok berarti. Bukan, Oh, bukan. dekat tapi mepet. Sepupunya Kelapa Gading. Sepupunya. Iya. Berarti dari SD, SMP, SMA di Kelapa Gading, Iya. kuliah di Jakbar. Di Jakbar, di Untar, tapi gue pulang pergi. Iya, PP lah. Iya, Jakbar PP. deket lah gitu Iya, kan. betul. Lu lulus tuh sempat jadi karyawan atau gimana? Enggak sempat. Jadi sebetulnya kalau nggak sempat jadi karyawan bukan karena gue nggak mau, Oke. tapi karena gue nggak dapat kesempatan untuk kerja. Jadi karena selama sekolah gue nih, ya singkatnya goblok gitu ya, bodoh ya. Ya secara akademis bodoh gitu. Iya. Orang biasa merah 4, merah 6, gue bisa 9, bisa 12. Oke. Ya, dan itu gue konsisten tuh. Jadi gue bodohnya konsisten dari kecil. Oke. Jadi kayaknya kerja sempat ngelamar berapa kali nggak diterima, ngelamar di PRJ pas lagi sela-sela kuliah nggak dipanggil. PRJ nggak dipanggil. Nggak dipanggil, Oke. gila nggak? Jadi gue cuma jadi apa tuh namanya?
Ya jualan ciki gitu-gitu. Iya. Kalau nggak jaga stempel, nggak dipanggil. Itu dilihat ya, apa nilai itu dilihat gak sih lo di PRJ? Gue nggak tahu sih. Gitu. Harusnya sih enggak ya. Lo submit gak? Tapi lo submit kan? Submit. Gue datang ke PRJ Harusnya rame-rame. jangan submit berarti. Lo biar? Supaya dipanggil. Bercanda. Terus gimana? Iya, karena nggak ada yang panggil, nggak ada yang apa. Terus kebetulan gue dari kecil udah biasa dagang. Oke. Jadi mungkin sedikit background, kalau gue lahir dari keluarga yang sederhana, tapi sederhananya karena dibantu. Jadi gue kakek kungkung, gue panggil kungkung. Iya. Kungkung gue yang bantu semuanya, biaya sekolah, supir, rumah, pokoknya semua tuh kungkung gue. Di provide sama Iya, jadi sebenarnya ya. kalau nggak ada kakek gue, ya sebenarnya gue di garis kemiskinan. Kakek dari nyokap, bokap? Dari bokap. Dari bokap, oke. Ya, jadi gue duit jajan nggak dikasih. Duit jajan sempat dikasih, cuma terakhir kungkung meninggal 2000. Lupa gue 2000 berapa lah. Pokoknya gue SMP tuh mulai nggak dapet duit jajan. Duit jajan juga dulu cuma 5.000 sehari. SMP tuh kita 2007-2008. 2078. Nah, jadi dari 2008 itu pas gue udah nggak, 2007 gue udah nggak dapet duit jajan. 2008 akhirnya gue mulai usaha lah. Ya udah tuh gue mulai usaha. SMP 3, SMA. Terus kan kebetulan gue kuliah bayar sendiri. Terus mulai nanggung orang tua segala macam, nanggung nyokap lah. Gue mulai nanggung nyokap sama abang-abang gue juga nanggung nyokap juga. Jadi Berapa kita saudara lu? gue berempat. Gue paling kecil. Oke. Jadi udah semua bayar sendiri. Mau duit lebih ya cari sendiri. Kerja nggak ada yang manggil. Akhirnya gue terpaksa dagang. Terus dagang terus gue. Itu dari dagang lu tadi lu bilang dari SMP ya? SMP 2 lah 2008. SMP 2 sampai berapa tuh berarti? 13 ya? 13 14. Iya 13-14 tahun. Iya. Zaman SMP tuh kita yang hype apa sih? Gua dari pertama banget itu Dr. Beats. Dr. Dre. Dr. Yang Dre. ini headset Iya, Beats iya, by iya. Dr. Dre. Iya. Terus Polaroid, baju jersey, sendal Crocs, tas. Udah semua ada banyak. Keren. Jadi makanya lu emang dari SMP 2 tuh suka dagang sampai Iya. akhirnya mungkin itu juga yang bikin mungkin lu gak fokus ke pendidikan atau gimana tuh? Oh enggak, kalau nggak fokus ke pendidikan sih menurut gua ada faktor ya sebenarnya ini di luar urusan bisnis ya. Iya. Sebenarnya itu faktor broken home menurut gua. Sekarang gua baru ngerti. Iya. Ya, jadi ada faktor itulah. Oh iya sih, udah nanti kita bakal cerita soal itu Iya. di tempat lain lah ya, di segmen lain Iya, ya. betul. Berarti udah oke ya di segmen lain ya. Iya. Oke. Nah, Indra, ini gue mau bahas tentang leadership sih sebenarnya di sini sih sekarang. Boleh. Nah, lu kan di Prudential ini kan, oh ya buat teman-teman yang belum tahu ya, Hendra ini join agent tuh Maret ya kalau nggak salah. Jadi Februari Maret. Join Sorry, terdaftar. Januari, Februari, Maret, April. Pokoknya gue lulus AJ itu 5 April. Lulus AJ 5 April. Iya, 2023. 5 April. Wah, berarti lu direkrut akhir Maret, lulus AJ 5 April. Iya. Apa namanya? 2023 ya? Iya. 2023 di Prudential itu ada 2 kali promosi teman-teman. Itu di tengah tahun di bulan Juni, akhir Juni, end of June sama end of Desember gitu ya. Hendra ini di akhir Juni promosi jadi AAB teman-teman. Di akhir Desember itu promosi jadi AB. Gila teman-teman, keren banget. Bisa double promosi gitu kan berarti gini loh. Ada something yang benar-benar lu kejar di situ. Lu harus jadi seorang AB gitu kan. Iya. AB itu kan which is leader ya. AAB pun leader gitu loh. Gini, gak semua orang bisa ambil keputusan seperti itu. Kalau dari Hendra sendiri nih, apa sih yang bikin lu berani ambil role sebagai leader itu? Meskipun ya kita pada saat itu 2023 berarti umur kita masih 28 ya berarti. Iya. Ya, apa sih yang bikin lu tuh berpikir kayak gue harus jadi leader gitu Iya. di bisnis asuransi ini? Ini leader sebagai AAB dan AB ya. Iya. Kalau kenapa harus sih? Kalau gue basicnya paling pertama ya pasti karena bisnisnya dimulai di AAB dan AB ya. Bisnisnya dimulai di sana. Dan gue itu kebutuhannya tinggi, kebutuhan keluarga. Jadi menurut gue kalau di agent itu belum jadi bisnis. Oke. Ya kan gue kan udah dijelasin tuh. Lo di sini lo bisnis. Kenapa? Kayak gimana model bisnisnya dan segala macem. Dan gue paling nggak suka itu buang waktu. Jadi udah dibilangin AAB, AB dan kebetulan gue tahu boleh naik tengah tahun. Jadi ya di situ gue usahakan lah. Tapi maksudnya gini ya, filosofi apapun yang gue pegang, prinsip apapun yang gue pegang itu semua tapi berkat. Mau bilang udah ngerti, tahu, gue orangnya nggak suka buang waktu, itu nggak membuat lo mencapai ke sana. Betul. Ya itu kan pasti ada berkat dan lain-lain. Ini gue ngomong, jadi apapun gue bahas ke depan nih konteksnya
nomor satu berkat dulu ya. Tapi mungkin gue nggak ulangin lagi nih karena berkat. Jadi gue nextnya gue jelasin, tapi itu POV gue. Tapi nomor satu udah pasti berkat lah. Lu nggak bisa ngomong ABC menurut gue. Iya, apapun yang kita lakukan kalau Tuhan nggak mengizinkan kan, ya nggak akan terjadi. Prinsip gue begitu. Iya, betul. Nah jadi kenapa gue ngejar AB? Karena itu bisnisnya dimulai di sana. Kedua, gue itu sangat tersentuh dengan yang bisa diwariskan. Ya, surat suksesi ya kan. Lu kan juga, lu udah tanda tangan belum? Udah. Nah, sama. Udah dong. Iya. Bahaya kalau bukan tanda tangan. Gue begitu naik AB, selang 1 minggu gue langsung cari mana surat suksesi. Iya. Jadi gue nggak nunggu, gue langsung minta surat suksesi. Habis itu gue langsung isi, tanda tangan, kirim. Jadi suksesi itu kan kalau kita kenapa-napa bisa diwariskan ke istri atau anak. Iya. Ya, nah, jadi kenapa gue bener-bener buru-buru ke leader. KB gitu ya? Iya, KB. Kalau gua. Itu dari sisi bisnisnya benar. Iya, sisi bisnis. Nah dari dari sisi yang lainnya kan juga banyak nih, dalam artian kalau kita ngomongin dari sisi bisnis, tantangan terbesar tentunya kita harus ngumpulin omsetnya, benar sih? Yang ke AB 300 juta ke AB 900 juta waktu itu kan. Sekarang juga masih sama kurang lebih kayak gitu. Nah kalau dari sisi tantangan yang lu hadapin di berapa tuh berarti 6 tambah 3 kan Maret, April, 8-9 bulan. 9 bulan ya. 9 bulan itu tantangan yang lu hadepin di perjalanan lu saat saat lu ngejar nih, saat lu berproses gitu. Menurut lu apa sih yang paling berat? Yang paling berat ya? Nah itu sebenarnya banyak lah, kalau tantangan sih banyak ya. Pasti. Kalau yang berat itu sebenarnya semuanya nggak ada yang paling berat, semuanya sama. Misalkan ya disiplin terhadap diri sendiri. Kedua, ini kan hal baru kan. Itu kan berarti lo harus cepat adaptasi. Nah, makanya kalau gua itu sehari role play bisa 20 kali. Cerita sendiri gitu. Kalau nggak ke bini gua, Tasya. Terus kalau nggak kan gua masih baca koran, baca buku, baca investment. Itu kan perlu disiplin yang tinggi kan. Karena gua tidak mau melepaskan aktivitas gue yang lain gitu. Karena ini berdua saling compounding. Kalau gue berhenti soal investment, gue berhenti membaca, gue di dunia networking juga nggak bisa berkembang. Iya. Nah jadi intinya gue mesti disiplin. Menurut gue sih tantangan terbesarnya sebenarnya disiplin. Kalau soal aktivitasnya apa, itu kan ujung ya. Gue sebut itu ujung lah. Kalau tulangnya itu sebenarnya kedisiplinan. Nah itu tantangan terbesarnya disiplin. Kebetulan kalau gue untuk urusan ngedown gitu segala macam, ya puji Tuhannya sih gue selama ini bisa bangkit sendiri. Jadi gue nggak lama kalau ngedown. Jadi ya kalau tantangan terbesar itu disiplin itu. Oke. Gimana kita bisa maksa diri kita apapun kondisinya, benar gak sih? Iya betul. Lagi malas, lagi bad mood, lagi apa, kita tetap harus disiplin. Yang dibilang tadi, lu tetap aktivitas, lu tetap role play, lu tetap baca buku, baca koran gitu kan ya. Tadi menarik statement lu. Kalau lu berhentiin aktivitas lu yang baca buku, baca koran itu, lu merasa networking lu akan terganggu gitu. Itu bisa lu jelasin gak? Jadi kan kalau sebenarnya gini, di dunia trust, pokoknya kalau gue bisnis itu bukan bisnisnya apa. Nomor satu udah pasti orangnya, integritas sama dia punya knowledge lah. Value ya. Pokoknya mesti added value. Menurut gue nomor satu tuh lu mesti trust, kedua integritas. Jadi kalau orang sering bilang bisnis begini dia cuma ngerti laporan keuangan, menurut gua itu level paling bawah. Lalu kalau bisnis itu living organism. Di dalamnya kan CEO-nya, kebijakannya semua segala macem. Dan semuanya orang kan. Benar. Berarti balik lagi nih, kalau gua kita berarti kan hubungan sama orang kan. Betul. Itu harus added value. Added value itu kadang nggak selalu kita kasih dia cuan gitu. Misalkan dia usaha apa, gua mesti bawain omset, enggak juga. Nasabah atau ya, tapi kan sebetulnya enggak. Jadi kalau misalnya gue lagi mau networking nih, gue lagi berteman lah, sebetulnya bukan networking, gue sih berteman aja gitu. Setiap berteman, kalau kita ada value, ada isinya, dia pasti nyari lagi. Pasti nyari lagi. Misalkan dia bisnis segala macam, tiba-tiba bahas pajak, ya gue ngerti, dikit-dikit gue ngerti lah. Terus gue ada kenalan pajak juga. Ya gue pasti bilangin, oh bro lu begini. Terus gue baca koran, sekarang ini belum diperpanjang loh PPh final segala macam, jadi ngobrol lagi. Lo bisa lo itu free investment, lo tinggal reinvest 3 tahun ke depan. Nah itu kan added value yang kayak hal simple tapi penting menurut gua. Nah dari situ kalau ngobrol sama orang, dia tahu oh nih orang berisi. At least kalau nggak berisi, dia udah tahu duluan nih. At least sefrekuensi. Dibanding dia datang ngobrol, sorry ya sama yang julid-julid, yang ngobrolnya masih game tok. Jadi kalau kita balikin, kita ada obrolan inti.
side dish-nya adalah ya game boleh, ya lo ngomongin politik boleh. Cuma itu side dish. Iya, Tapi kan iya. sebetulnya pada dasarnya semua orang pengen untung, pengen kaya kan. Betul. Nah, kan sebenarnya bisa ngobrol kayak begitu. Betul. Nah, balik lagi kita mau bergaul, mau berteman sama siapa, benar Iya, sih? betul. Kalau kita mau berteman sama orang-orang yang high net worth, Iya. ya kita harus ngerti Iya. cara pikir mereka, Betul, benar nggak betul. sih? Gitu. Iya. Oke. Keren. Nah, Dra, gue mau nanya nih, apa namanya? Tadi udah nih, tantangan terbesar adalah disiplin dengan diri sendiri, Iya. untuk lakuin apapun habit yang udah lo lakuin sebelumnya sama Iya. di habit baru di bisnis asuransi ini, di Prudential ini. Lebih ke ini ya sih, apa namanya, leader muda menurut lo, leader muda di bisnis asuransi, di dunia asuransi ya. Mm-mm. Muda yang gue maksud itu adalah orang-orang yang ya bisa dibilang, lu jadi leader kan, kita kan 30 ke bawah nih, Mm-mm. 30 ke bawah gitu kan. Ya mungkin umuran 35 ke bawah gitu, umuran 35 Iya. ke bawah. Menurut lu ada poin plusnya gak sih daripada kita jalanin bisnis asuransi dan baru jadi leader tuh umur 35 ke atas? Iya. Karena apa namanya gini, banyak orang di luar sana berpikir di bisnis asuransi itu buat orang-orang tua atau buat orang-orang yang mau pensiun lah, atau buat orang-orang pensiun gitu kan. Iya. Jalanin asuransi dan otomatis jadi leader pun usia-usia segitu gitu. Padahal Iya. kenyataannya kan kita kan sama-sama tahu ya, banyak banget anak muda Iya. di bisnis asuransi Iya. gitu. Menurut lo poin plusnya tuh apa kalau di bisnis asuransi? Poin plus sama jadi leader muda ya. Kalau menurut gue paling pertama itu, gue tidak membedakan orang muda tua sih. Oke. Kalau gue ya, tapi gue ngerti konteksnya leader muda. Mungkin gue lebih berpikirnya jiwa muda. Karena begini, gue banyak ketemu anak umur 20-an gitu ya. Tapi sorry itu saya, dia jiwanya lebih tua dibanding orang tua. Misalkan nih, explore nggak mau, baca buku nggak mau. AI loh, dia kan umur 20 nih, Iya. 20-an ya, Iya. dia kan 30-an. AI nggak dia pelajarin. AI, umur 20. Umur 20 loh. Gak mau dia. Nggak mau. Maksudnya kalau orang umur 30, 40, 50, dia punya berbagai alasan lah. Udah terbiasa, udah ini, kerjaan gue udah nyaman. Kalau enggak, ini perusahaan punya om gue nggak akan dipecat walaupun ada AI. Ya itu udah privilege orang masing-masing. Tapi kalau umur 20, nggak punya privilege, segala macem, nggak belajar AI, nggak belajar marketing, nggak belajar apapun, dia tidak mencari ini ke depan kurang lebih bisnis bakal kayak gimana ya. Itu menurut gua dia obsolete tuh ini apa? Usang. Iya, Jadi iya. jiwanya jiwa udah usang. Nah, jadi gua sebenarnya tidak memandang umur, tapi gua ngerti konteksnya. Ada nggak efeknya ada nggak poin plusnya kalau kita mulai dari muda? Iya. Jawabannya ada dan udah pasti gua jamin. Gimana? Begini, bisnis yang bagus, investment yang bagus, yang berteman dengan waktu, udah itu doang. Jadi misalkan begini, kalau kita kerja ya, Iya. kerja tuh sebenarnya berteman dengan waktu atau tidak? Enggak, menurut gua. Kenapa? Karena once pensiun ya selesai. Ya, karena kita semua akan menua. Iya. Dan kita balik lagi ngomong terlepas meninggal muda dan lain-lain. Pokoknya Iya. ini in general ya. Umur 65 nggak akan bisa orang kerja 20 jam sehari. Betul. Umur 70 nggak akan bisa. Kalaupun bisa, paling otaknya, fisiknya udah nggak bisa. Iya. Nah, itu namanya melawan waktu. Di dunia ini yang bener-bener bagus harus berteman dengan waktu. Investment yang bener ya, harusnya berteman dengan waktu nggak? Iya, harus Ya udah. bertemu dengan waktu. Benar. Bisnis juga begitu. Kenapa bisnis begitu? Karena orang invest itu invest di bisnis. Jadi orang tuh suka memisahkan, lo bisnis apa invest. Orang yang ngerti bisnis pasti ngerti invest. Betul. Yang ngerti invest pasti ngerti bisnis. Betul. Itu dua satu kesatuan kan reinvest. Bisnis lu menghasilkan uang, lu mesti reinvest lagi. Betul. Ini terlepas dari orang yang goreng-goreng atau venture capital yang pokoknya valuasinya pakainya apalah udah nggak pakai earnings deh, pokoknya pakai EBITDA terus never go profit, pokoknya udah aneh-aneh di luar itu ya. Iya. Kalau yang bener-bener fundamental pasti dia ngerti yang gue maksud tadi. Jadi kenapa kalau dibilang lo harus jadi leader di saat muda? Karena dia berteman dengan waktu. Kalau lo investasi atau lo bisnis di umur 50, CAGR-nya sama deh. 20% deh, luar biasa gila gitu, 20%. Tapi lu umur 50 mulai. Terus meninggal umur 80, 30 tahun, lumayan nggak? Lumayan. Tapi kalau lu tarik dari umur 25, wis. Itu bisa 5 kali 6 kali lipat. Lebih. Misalkan dia kan 30 tahun tuh, 50 ke 80. Anggaplah dia dari 1 M jadi 20 M gitu. Iya. Itu kalau ditarik dari umur 25, itu jadi bisa 2-3 T. Iya. Ratusan kali lipat, ratusan ribuan kali lipat. Begitu juga dengan di bisnis. Makanya di bisnis ini, satu di sini sustainable. Ya, lu pastilah itu udah dijamin sustainable.
Kenapa menurut lo ini bisnis ini sustainable? Sorry motong. Dari produk, Ah, kedua dari people business. Jadi di mana masih butuh tanda kutip kebijakan-kebijakan, menurut gua AI belum bisa masuk. oke. Contoh, gua kasih contoh tapi gua nggak jelasin detail ya. Iya. Contoh dunia lawyer, udah ngerti kan maksudnya? Iya. Ya udah, itu lo gak akan bisa hapus. Lo gak bisa hubungan sama robot. Benar. Karena di belakang ada subjektif, Iya. ada politik dan lain-lain. Ada lobby-lobby. Ya segala macam, betul. ya. Misalkan di bank nih, RM. Menurut gua RM yang tinggi ya. Iya, itu nggak bisa Sorry banget diganti. maksud gua yang di bawah-bawah sih funding lending sih lumayan bisa diganti. Ya udah terjadi loh sebenarnya. Udah ya? Dikit-dikit udah Oh terjadi. iya. Digital bank kan makanya kan. Iya, Kita ada cuma digital bank. taruh kamera depan muka, Iya, dia video depan kanan belakang, Udah KTP, selesai. NPWP. Benar. Iya, betul. Jadi kalau menurut gua poin plusnya bahkan bukan poin plus harus. Oke, kalau misalkan kita sekarang udah umur 40, terus belum mulai gimana? Ya udah mulainya sekarang jawabannya, bukan besok. Iya. Nah, kalau dari gua begitu sih, Kak. Oke. Produknya semua orang butuh, benar nggak Iya. sih? Mau itu dari umur 1 tahun, Iya, 1 bulan 1 even bulan. ya, 1 bulan sampai umur 74 tahun pun Iya. bisa gitu loh. Marketnya sangat luas sebenarnya. Betul, iya. Dan ya tadi butuh human touch, bisa Iya. lobby subjektif, bukan hanya objektif aja. Iya. Gitu. Oke, keren. Nah, Ndra, next ini Ndra nih, gue pengen tahu nih soal ini. Gimana cara lu jaga semangat dan kedisiplinan? Bukan hanya lu ya. Iya. Kalau kita ngomongin diri kita punya why kita masing-masing benernya sih. Mm-mm. Tapi tim lu yang mayoritas kan gue lihat nih jadi Hendra beberapa bulan terakhir itu FLC-nya ya top 5 lah di Amazing Team gitu ya. FLC itu kayak yang direkrut dan dia ujian gitu ya FLC Iya. itu ya. Itu top 5 Hendra ini di Amazing Team. Beberapa bulan terakhir. Mostly itu kan anak muda ya yang kalau gue lihat ya mungkin di bawah 35, di bawah 40 gitu loh. Iya. Gimana cara lu install belief dan kedisiplinan ini ke mereka? Iya. Nah itu gimana? Itu sebetulnya masih struggling juga ya. Hmm. Jadi kalau menurut gua pertama nih kita mesti bedain dulu yang real udah punya jiwa leader sama baru title-nya leader. Oke. Jadi itu hal yang berbeda dulu ya. Ini maksudnya gua buka biar teman-teman ngerti dulu nih. Iya. Jadi karena lo untuk naik untuk naik AB itu lo cuma perlu omset. Betul. Tapi untuk punya jiwa leader itu hal yang berbeda. Betul. Dan kedua, gimana gue nyemangatin tim segala macem kalau gue masih kolaborasi sama Kopau ya. Jadi gue masih selalu nempelin ke Kopau. Karena kalau gue sih tidak pernah mencoba nge-please orang untuk semangatin. Ya maksudnya gue mencoba nyemangatin tapi nggak sampai nge-please ya. Gue punya apa sih namanya? Nge-please tuh Punya gimana threshold tuh? lah. Ya misalnya gini, menjilat gitu, gue punya atau prinsip ya laki harus kerja. Lo Oke. harus lo gak ada alasan lah menurut gue buat nggak aktivitas gitu ya. Iya, memang Ini di gitu. luar asuransi lo. Betul. Pokoknya lo laki menurut gue nggak ada alasan gitu. Nah, gue nggak akan nge-please sampai gue ngomong ya udah nggak apa-apa. Oh. Kan background lu begini siapa? Gue nggak akan. Tapi gue akan mencoba semangati kayak ayo ke depan nih kita bisa begini loh. Gue membagi visi aja. Jadi kalau gue cara menjaga semangat visi dan lain-lain itu gue cuma berbagi visi dan semangat gue. Soal dia dapet apa enggak, gue nggak bisa paksain. Jadi kan sebenarnya kalau kita mau jadi leader itu paling pertama sebenarnya itu cuma memimpin diri sendiri. Ketika kita pengen duplikasi ke orang, sebenarnya itu udah salah. Kita cuma bisa menjadi wadah, menjadi fasilitas, menginspirasi. Terus kalau dia lagi kena, dia kena. Kalau lagi enggak, nggak apa-apa. Kita nggak bisa maksa. Jadi gimana cara gue semangatin? Ya paling bener gue semangatin diri sendiri. Terus gue nempel terus sama leader gue ya, sama Kopau gitu. Gue nempel terus. Jadi gue kolaborasi terus. Nah itu yang gue lihat juga sebenarnya banyak leader nggak pakai itu. Sebenarnya harusnya terus kolaborasi terus sama leader, sama teman leader. Harus kolaborasi terus. Leader directnya gitu ya. Ya direct menurut gue. Jadi sih begitu sih kalau gue visi sama semangat ya. Jadi menarik nih. Jadi kita nggak bisa maksain apa yang ada di pikiran kita ke orang lain. Iya. Bener gak sih? Betul. Dan itu juga jadi masalah leader-leader baru nih, dalam artian leader-leader yang baru naik ataupun yang udah naik tapi masih mencoba mencari dalam tanda kutip jati diri dia sebagai leader tuh gimana? Iya betul. Karena buat kita jaga aktivitas sama buat kita bikin orang mau jalan itu Iya. dua hal yang berbeda, Iya. benar gak sih? Karena tiap orang punya way-nya masing-masing gitu ya. Betul. Kalau dari Hendra tuh berarti itu kan
paradoks ya, dalam artian bukan paradoks sih, tapi gimana ya? Gue juga ngerasain gitu loh, kayak buat promosi sebenarnya waktu 3 bulan 2 bulan tuh cukup. Betul. Ngejar 300 juta, benar gak sih? 300 juta api. Tapi kenapa di luar sana banyak yang setahun, 2 tahun, 3 tahun gak bisa gitu. Padahal kan lu tinggal kerjain aja tiap hari gitu. Dan ketika kita rekrut orang, ternyata tuh dalam kenyataannya ada loh yang sampai 6 bulan, sampai setahun mungkin dia gak bisa promosi gitu kan. Itu kan stres sendiri kita gitu betul, ya. betul. Nah, cara lu berdamai dengan itu gimana, Dra? Cara gue berdamai, satu adalah main banyak. Main banyak ya. Satu main banyak, kedua mesti ikhlas sih. Jadi gue jujur kayak memang di sini bisnis berkat ya. susah dijelasin. Tapi menurut gua, satu lu main banyak, kedua ya fokus inside out aja. Inside out tuh, jadi kalau di bukunya 7 Habits of Highly Effective People, dia tuh menurut gua itu bagus banget, orang harus baca lah. Lu cuma bisa, ya kan ada circle of concern, circle of influence, paling dalam ada circle of control. Nah, lu fokus sama circle of control aja. Habis itu lu harus fokus inside out. Inside out itu ya itu circle of control sih. Jadi lagi terjadi apa, ya udah mau gimana, gue nggak bisa. Lu mesti sadar dulu itu concern dan influence yang nggak akan bisa lu lakukan. Ya udah tinggal diri sendiri aja. Kontrolnya bukan di kita gitu. Iya, jadi kalau gue fokus main banyak. Jujur ya mesti banyak ikhlasnya, mesti sabar. Yang tadi lu bilang itu sebenarnya menarik banget tuh. 300 juta kan gampang banget ya. Ini maksudnya background gue kan dulu gue buka toko, buka usaha gitu. Mungkin 300 juta tuh omset beberapa minggu gitu. Ya kan, ya mungkin ya pokoknya omset cuma 1-2 minggu gitu loh kalau omset 300 juta ya. Kenapa di sini dikasih setahun 300 juta nggak achieve? Itu dia. Tapi lucunya ini orang kalau di bawah tekanan kerjaan di bank, dia ntar bisa tembus. Kalau di bank misalnya sales deposito sebulan 300 enggak, juta. dia kan mungkin mesti jualan asuransi juga. Bisa jualan asuransi. RM ya. Iya, tapi dia bisa tembus. Iya. Gue punya saudara, ini sedikit ini intermezzo ya. Gue punya saudara di salah satu perusahaan asuransi gede juga di Indonesia. Iya. Dia setahun omset bisa 3 sampai 4 M. Telepon. Preminya berapa? Premi 300 ribu, 500 ribu, sejuta. Ya, tapi yang dia lakuin tiap hari ya telepon. Iya. Supaya dia nggak dipecat. Nah itu dia maksud gue. Jadi gue, ya mumpung nih gue jadi narasumber, gue bebas mau ngomong apa. Bebas ngomong. Jadi menurut gue bisa ke situ bro. Jadi sebenarnya di dunia ini itu udah terlalu mengakar dan menurut gue udah kayak pandemi ya. Itu ada jiwa budak. Itu beneran deh, beneran. Jadi orang itu kalau disuruh disiplin nggak mau. Tapi kalau dipecut dia bisa disiplin. Iya benar. Misalkan kayak ya tadi dibilang gini. Digaji, kalau enggak lu gua pecat. Dia bisa perform. Iya. Performnya percis sesuai benchmark. Jadi kalau dikasih target 3, dia 3. Iya. Gak pernah ke 6. Benar. Iya, dia 3, lu dapat bonus 3. 3 bulan lu dapat 1 doang, dipecat. Dia tiba-tiba 2. Aneh itu, maksud gua udah aneh gue bilang. Dan itu bener-bener di setiap kerjaan dari Iya. Ya maaf ya teman-teman, gue bukan bilang industrinya, tapi gue bilang orangnya ya. Iya. Mau di marketing, mau di IT, mau di sales, mau di finance, semuanya sama. Nah menurut gue itu udah pandemi yang, waduh, gue sempet ngomong sama bini gue ya, Tasya. Gue bilang kalau satu dunia nilainya rata-rata 6 aja. Gue bukan bilang akademik ya, tapi maksudnya ini gue punya standar nih, nilainya 6 aja. Ya Elon Musk 20 lah. Iya. Kita 6 aja, tapi satu dunia. Iya. Wah, gila gue bilang. Kayaknya satu semesta kayaknya udah dieksplor. Saking parahnya gitu, ini menurut gue ya. Iya, bener. Jadi ya balik lagi ke kontrol diri ya. Iya, jadi kalau mau jadi leader sebenarnya paling pertama, lo kan kalau leadernya masih title, mesti sadar dulu, mesti ngaku. Paling pertama, terima dulu, gue leader ini by title lo, belum by diri gue. Jadi paling pertama gimana? Ya udah lo harus ngeliat diri sendiri dulu, circle of control, baru ke anak bini. Anak bini, ya maksudnya kalau yang udah berkeluarga anak bini, kalau belum ya mungkin adik gitu ya. Tapi tidak pakai memaksa. Nah itu di buku-buku itu bagus lah. Lo tuh cuma bisa inspire doang. Inspired, influence people gitu. Iya, mencoba ya. Iya. Terus ada lagi? Atau? Ya paling itu aja sih kalau gua. Oke. Nah, sama kita masuk ke asuransi nih bro sekarang nih bro. Ini beberapa terakhir sih sebenarnya. Iya. Asuransi itu kan identik dengan mindset jangka panjang ya. Iya. Benar nggak sih, mindset jangka panjang? Berarti bukan hanya kayak
lu jalan bisnis ini cuma setahun 2 tahun 3 tahun habis itu lu tinggal, gak bisa kayak Iya, gitu kan. iya. Karena yang lu closingin ataupun tim lu itu percaya sama lu. Iya. Cara lu bangun visi supaya lu sendiri konsisten atau tim lu konsisten buat tetap stay and grow di sini tuh ada nggak sih tipsnya? Tips kalau dari gue sih, ya gue sih intinya semua yang gue jelasin di sini gue masih berusaha juga ya, masih trial and error, masih struggling juga buat bantu teman-teman yang lain juga. Menurut gue tadi tuh yang bisnis asuransi kan bisnis jangka panjang ya, 1, 2, 3 tahun nggak boleh out. Sekarang gue tanya bisnis apa yang 1, 2, 3 tahun boleh out? Bingung juga buat Itu dia. gitu. Kalau kata depannya udah bisnis nggak ada yang boleh out. Iya, kecuali kerjaan. Iya kecuali kerjaan. Iya. Nah itu kuncinya dulu. Jadi kalau orang bilang gue mau bisnis ropang 3 tahun out, ya lo berarti dagang, lo bukan bisnis. Simpel Iya. aja kalau gue. Bener. Kalau memang lo bisnis, lo udah pasti long term. Heeh. Pasti. Nih begini ya, maksud gue bukan udah gagal berdarah-darah. Kalau di sini kan nggak bisa darah-darah ya, lo nggak keluar duit soalnya. Bener. Gue ngomong bisnis lain nih. Iya. Lo udah berdarah-darah, udah minus, udah minjol, udah segala macem, terus lo masih mikir jangka panjang lo tahan ya, maksudnya nggak begitu. Tapi maksud gue ketika lo masuk, lo pasti visinya udah jangka panjang. Betul. Kayak yang tadi lo bilang nih, gimana cara lo visi jangka panjang? Ya lo kalau mau bisnis gak ada visinya, ya menurut gue lo udah pasti bukan bisnis. Walaupun nanti bisa kedepannya bisa kaya ya, Iya. kedepannya bisa jadi bisnis ya. Tapi lo mesti ngerti, berarti step awal sebenarnya lo nggak bisnis. Fair dong. Fair Nah, banget. jadi gimana caranya gue tetap visi jangka panjang dan lain-lain. Kalau gue jujur, paling pertama itu harus punya role model. Pasti harus punya role model. Bukan fans ya, kita bukan ngefans sama orang, tapi role model di mana kita mau menjadi sebuah sosok. Nah, ini orang udah nyampe duluan. Terus kita mau ke sana. Itu role model. Orang sering banget, gue sering ngomong nih. Lu punya role model nggak gini. Oh, gue misalkan ada yang tim gue gitu ngomong, gue role model gue Kopal. Bagus, gue bilang bagus banget. Kopal sih jam 4 pagi aktivitas sampai jam 8 malam. Lu jam berapa? Gue bangun jam 10 leha-leha sampai jam 6 terus negative thinking jam 8 tidur. Itu bukan role model, lu fans. Kayak lu sama Ronaldo. Bener. Itu lu fansnya. Bener. Lu beli jersey-nya, lu kasih duit ke dia. Iya. Itu fans namanya, bukan role model. Role model itu kalau gue punya role model. Dia benchmark gue lah, dia role model, dia benchmark, tapi gue tidak mendewakan dia karena gue tahu itu kan dari buku. Betul. Lu dibaliknya lu nggak pernah tahu. Betul. Tapi ya overall sih selama ini track recordnya bagus. Ya Itu misalkan baca di biografi nih ya. iya, role model gue banyak sekali. Misalkan dari Ciputra, Sandiaga Uno, Warren Buffett, LKH, banyak lah, Charles Tanjung, Haritanu. Ya walaupun temen-temen gue ada yang kenal, terus ada yang cerita sisi lainnya gitu ya. Gue bodoh amat karena manusia nggak ada yang sempurna. Betul. Jadi tapi gue juga nggak cukup bodoh untuk ini orang nomor 1 sempurna. Enggak, gue juga tahu. Tapi dilihat nih track recordnya. Oh dia bisnis, dia bangun yayasan, dia apa segala macem. Jadi biar lo punya visi jangka panjang, gue nitip satu aja sebetulnya. Bisnis asuransi ini cuma stepping stone. Ya kalau lo bisnis di sini, ada sebutan-sebutannya lah ya. Lu begini, omset lu berarti udah 1T, udah apa segala macem. Gue bilang itu tuh cuma stepping stone. Pertanyaannya abis itu mau kemana? Kayak kalau gue nih misalkan, gue kan hidup pilihan ya. Gue memilih jalan yang gue pilih ini sekarang. Iya. Kenapa gue mau bangun yayasan? Kenapa gue mau bangun sekolah? Kenapa gue menganut yayasannya maunya prinsip bisnis modelnya seperti Bill Gates Foundation? Non-profit ya? Dia non-profit non-profit organization. Kenapa kayak Bill Gates nih? Karena dia itu, lu punya duit 2T pun, lu masuk bisa ditolak. Yang dia minta, lu bisa kasih 2T dan sustainable seumur hidup. Jadi dia tuh mau bangun mata air. Iya. Jadi tuh nggak bisa yayasan yang lu kasih cepet lu tinggal. Itu nggak bisa. Lu harus kasih misalkan kasih 2 triliun, dikasih konsepnya bagaimana caranya itu 2 triliun menghasilkan lagi uangnya balik lagi ke yayasan. Jadi sumber mata air sustainable. Nah itu maksudnya gue memilih, gue bilang ini gila sih. Ya mungkin kalau background story panjang gue cerita di sini ya. Tapi intinya karena gue pernah terinspirasi oleh orang-orang yang gue nggak kenal, gue jadi mikir ternyata gue bisa berguna nih buat dunia. Ya udah orang sekitar nggak mau dengerin lu, nggak apa-apa deh. Itu Charles Tanjung, Ciputra semua juga nggak kenal gue kok. Tapi dia sampai sana, dia ternyata bisa bantu orang secara direct ataupun indirect. Dia bangun yayasan ya berarti direct. Indirect dia dengan cara menjadi inspirasi. Tapi lo bisa menginspirasi kalau lo berprestasi. Kalau sukses, kalau jadi. Iya, kalau ngomong doang ya capek ya.
Gue mau sebut hampir gue sebut tuh namanya, ya kan. Saudara, nah dia ngomong begitu itu ngomong nggak ada track recordnya, kita kan nggak mungkin dengerin. Bener. Gue juga kan cek sendiri gitu, kenapa gue terinspirasi sama mereka. Oh ya ternyata karena mereka punya triliunan. Bener. Nah itu loh, makanya gue selalu bilang lo ini di asuransi, ini cuma bisnis. Lo abis ini mau ngapain? Betul. Ini kendaraan. Iya ini kendaraan. Kalau dia masih nah balik lagi nih visi jangka panjang kan. Kesulitan gue adalah kalau ngobrol sama orang, gue bahas kayak tadi, orang nggak kena. Ya orangnya cuma pengen beli rumah kok. Iya. By the way, bukan gue nggak mau beli rumah ya, gue juga pasti nabung buat beli rumah lah. Gue nggak bodoh, cuma maksud gue, jadi kan bensinnya beda. Bensin gue jangka panjang, ada yang bensinnya rada pendek, dan kebanyakan orang sebenarnya gini, goals dia sampai 100. Kemungkinan besar dia tuh nyampe cuma 60. Nah, itu yang orang suka nggak ngeh. Misalkan dia goalsnya pengen beli rumah nih. Ya udah deh, goalsnya rumah impian 5 miliar. Ntar pasti dia nyampe yang 2M-an. Udah gitu jadinya KPR terus cari 20 tahun. Nah itu maksud gue kenapa sebenarnya orang tuh harus punya visi jangka panjang, mimpi yang besar. Dan bedanya mimpi sama visi tuh, visi ya di planning ya. Mimpi tuh lu, tapi boleh dua-duanya harus. Nah, lu harus punya mimpi besar. Karena kadang itu biasanya lu jatuh biasanya di bawah mimpi. Nah sayang banget kalau mimpi cuma itu. Makanya gue berpikir kalau gue punya mimpi seperti itu, bahan bakar gue gede. Ya kalau Tuhan kasih nyampe, kalau nggak nyampe pun, ya seenggaknya jadi triliuner tapi nggak punya yayasan kan oke juga ya. Ya oke juga. Ya kalau kan dibalik lu punya yayasan, tapi belum nyampe triliuner, tapi lu bisa memfasilitasi berteman dengan konglomerat, dia jadi ininya yang bantunya support kan bisa. Oke. Thank you, keren. Kayak gitu. Satu lagi terakhir. Ya boleh. Ini terakhir. Pesan apa buat teman-teman di luar sana ya, ataupun di Amazing Team gitu ya, yang buat anak-anak muda nih, yang mungkin masih kayak ragu sama bisnis ini dan ragu buat jadi leader di sini, itu apa yang bisa lo kasih ke mereka kayak yang bikin mereka bisa bikin mereka yakin gitu loh. Iya. Nih kameranya sih sini. Oh boleh. Nah. Ya nggak lihat juga nggak apa-apa kan. Ya nggak apa-apa. Kalau menurut gue sebenarnya paling pertama itu gue bukan bilang anak muda ya, gue bilang semua orang lah. Oke. Kebanyakan muda ya. Iya kebanyakan orang in general itu sebenarnya mainnya kurang jauh. Ya jadi misalkan begini, ada yang ngomong agen asuransi kerjanya gangguin orang, datang kalau cuma ada maunya segala macem. Gue simpel banget. Berarti lo belum pernah beli mobil, belum pernah beli rumah, belum pernah KPR, belum pernah beli obligasi, belum pernah beli reksadana, belum pernah urusan sama prioritas, belum pernah urusan sama soliter. Pasti gue jamin. Karena itu semua kontak lo pas ada maunya. Coba nih ditawarin kredit. Misalkan ada putaran nih, Pak mau nggak nih plafon gini 6 miliar gini. Terus coba aja bilang, saya udah ada pegangan di bank lain. Gak bakal dicat lagi. Dia udah bete. Udahlah. Kalau nggak dia bilang, saudara saya direktur di perusahaan bank ini, saya udah pasti sama dia. Gak bakal dikontak lagi. Betul. Mau beli apa? Mobil, rumah. Coba aja. Chatan, dicat setiap hari pagi malam voice note. Nah, obligasi, mau beli SBN, ori, coba aja. Itu mereka pada abis pokoknya begitu nih orang udah nggak bisa jadi omset bulan ini, hilang langsung. Nah jadi pertama maksud gua itu mungkin mainnya pada kurang jauh. Bisnis, ya by the way mungkin teman-teman yang udah di bisnis asuransi, satu dia belum ngerti namanya bisnis. Kedua, ada yang udah ngerti tapi belum pernah dijelasin bisnis asuransi. Tapi pada dasarnya lo harus ngerti bisnis. Itu pesan gue, harus ngerti bisnis. Bisnis itu bukan sales, ini apa semua. Nih, gue kasih PR satu ya. Arti dari bisnis model apa? Gue bisa jelasin cuma pakai 3 kata. Nah, tuh nanti lo coba carilah. Itu PR. Jadi kalau gini, kita ngomong Sinarmas bisnis modelnya apa? Kita jelasin. Wah, ini gross profit begini, Pak. Terus kita main ini sektor ini. Gue bilang, udah nggak ngerti lo. Nggak ngerti. Udah pasti. Jadi bisnis model, jadi harus ngerti bisnis model itu kerangka tuh. Iya, kerangka. Baru nanti bisnisnya apa? Misalkan bisnis gue mau buka nasi Padang. Itu ada bisnis modelnya. Tapi ayam nasi itu bukan bisnis model. Ya nggak? Ada tulangnya dong. Betul. Itu menurut gue, pesan gue adalah ngerti dulu bisnis deh. Terus mesti pelajarin. Kebetulan gue demen baca laporan keuangan ya. Mungkin gue di bursa ada 600-700 saham, mungkin gue 500-nya udah baca tuh. 5 tahun ke belakang semua laporan tahunan gue baca lah.
Itu gue pasti pelajarin bisnis modelnya. Dan itu udah pasti harus ada namanya, semua divisi itu harus ada marketing, finance, apalagi legal ya, komisaris harus ada, apa segala macam, bla 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 bla. Itu di Pro semua udah ada. Gue kan pernah bangun bisnis dari bener-bener gue numpang itu modal 700.000 sampai terakhir itu pokoknya ngestok barang hampir 1 M. Dari numpang sampai ruko 2 lantai kecil 4 kali 8an, pindah lagi 6 kali 12, sampai terakhir gue pindah lagi tuh ke 6 kali 15an 4 lantai. Pokoknya itu semua dari nol gue bangun. Itu marketingnya mesti dipikirin, finance mesti dipikirin, legalnya mesti dipikirin, pajaknya mesti dipikirin, semua mesti dipikirin, live TikTok apa semua gue udah cobain. Still yang bikin semua tuh ya. Semua dari A yang sampai Z. tuh. Di sini lo cuma perlu bangun gini gue jelasin bisnis di insurance deh ya. Iya. Boleh kan? Boleh. Intinya adalah Prudential, dia punya banyak divisi, terus ada bisnis di situ ada divisi sales. Ya. Di divisi sales itu daripada dia outsourcing, daripada dia ngelatih karyawan di dalam, makan hati, habis duit lebih banyak, Drama. ya dia butuh yang orientednya hasil, result oriented. Iya. Dan tidak ada yang lebih gila dari result orientednya seorang pebisnis. Kalau dia outsourcing, dia belum tentu niat. Nah udah, dia buka sebuah bisnis. Nih, lo boleh buka franchise. Kalau franchise lo buka franchise lagi, dia mau buka franchise 1.000 lagi, lo juga dapat 1.000 ke depan. Dia bilang oke nggak? Oke. Jadi menurut gue gini, ada temen gue nggak tahu boleh, ya pokoknya harusnya boleh buka lah. Dulu dia bisnis tembak-tembakin cashback online, jualan online. Jadi jualan online ini misalkan lu belanja Tokopedia, tapi bukan Tokopedia ya. Ini gua sebut aja misalkan kayak Tokopedia. Iya. Kan ada tuh belanja 5 juta dapat cashback 750.000. Iya. Itu banyak dong yang manfaatin. Belanja di toko temen dicairin segala macam. Dulu kan belum ada admin. Banyak yang mainin. Temen gua sampai jadiin bisnis. Ada admin, dia punya nomor telepon 100 biji segala macam bla 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 bla. Sekarang gua tanya, itu bisnis apa bukan? Bisnis. Bisa bisnis, bisa enggak, tapi gini, intinya enggak ada jawaban salah. Iya. Tapi intinya adalah dia lebih kaya daripada lu pada yang julid. Iya, benar. Dan itu kebetulan tidak disebut bisnis hanya karena tidak sustainable. Tapi sebenarnya kalau sustainable, sebenarnya itu bisnis modelnya bagus apa enggak? Iya bagus. Ya, bagus, bisnis modelnya bagus. Itu sama dengan bisnis asuransi. Lu datang ke asuransi, cara mainnya begini, lu yang masih fokus sama cara, lu berarti nggak ngerti bisnis. Ciputra aja bangun kok, Ciputra Life. Ayo. Iya benar. Lalu berani nggak kontak dia? Ujung-ujungnya asuransi. Nggak berani. Nah, iya betul nggak? Benar. Nah itu maksud gua. Misalkan Hermanto Tanoko, dia punya perusahaan MLM, namanya More Life. Gua jadi endorse mulu ya. Tapi intinya itu karena orang pada kurang jauh mainnya. Benar. Beneran deh. Orang bilang MLM itu jelek, padahal kita ke dunia ini kan MLM. Bener oh iya betul dong. Gua contoh, ini mungkin teman-teman yang kerja di Astra, ya coba di sales mobil ya. Iya. Coba bener nggak salesnya jualan, direktur operasionalnya dapat? Ya dapat lah pasti. Ya udah, itu sebetulnya dari sales, SPV, manager, apalah, kepala cabang, kepala regional, semua segala macem. Lah, MLM dong. Iya, yang bawah kerja buat yang atas. Iya. Bedanya salesnya nggak dapat. Bedanya yang dapat satu Jakarta cuma kepala cabang regional. Di sini semuanya boleh. Terus orang masih bilang, itu mah begini begitu. Nih, gue punya teman di bisnis, dia kerja di sales mobil juga ya. Lagi nongkrong nih gini-gini. Semuanya itu jiwanya jiwa rekrut. Lu ikut gua aja bro, lu nggak akan kekurangan makan gini. Ini produk, hampir gue sebut merek. Ini merek ini lagi nge-booming, gampang dicarinya gini-gini. Lu duduk diem juga laku bro. Gua sampai bilang gila, lu kerja loyal banget sampai rekrutin semua orang. Nah, ya kan ada yang aneh sebetulnya. Gue nggak tahu nih sistem insentifnya di belakang gimana. Dan ternyata abis dia ngomong begitu-begitu 6 bulan dia pindah merek. Nah, ujung-ujungnya apa? Semua orang ngomong asal ngomong aja kan. Nah justru kalau kita mau lihat yang terbukti yang paten ya, itu biasanya leader-leader di asuransi. Kayak kita nih, kita leader-leader di Pro nih. Kita konsisten, kita integritas. Kita bukan nggak punya investment loh, kita juga punya. Ya, terus kita teman-teman kita yang lain juga investmentnya gila-gila. Ya, teman-teman di sini ada yang tahu nggak perusahaan TBK? Salah satunya punya orang bisnis insurance. Apa tuh bro?
Jangan sebut lah, gue kagak enak. Enak. Pokoknya gede banget, ada di BSD. Ayo, perusahaannya triliunan. Lu cari, itu makanya orang mainnya kurang jauh. Dia pas dipanggil pajak nih, bukan ngemplang pajak ya. Iya. Jadi yang pajak-pajaknya gede-gede itu dikumpulin. Iya pastilah. Ya kan, diajak makan sama kepala petugas pajak. Pas duduk sebelahnya Sinarmas sama Melawai, agent asuransi. Gue mau tanya, ditanya kerja apa pak? Saya asuransi. Oh, punya perusahaan apa? Oh enggak, saya agent. Sekarang gue tanya lah, gimana tuh? Jadi intinya orang yang masih bisnisnya apa? Ya itu mungkin belum mature menurut gue. Iya. Caranya gimana? Ya udah lumayan mature. Pertanyaan sebetulnya adalah kenapa lu bisnis? Kalau lu tahu kenapanya, baru lu bisa pilih bisnisnya. Betul. Ya betul dong, kalau misalnya betul, gini, betul. gue mau bisa nganter anak gue nanti sekolah main futsal. Terus dia pilih bisnisnya narkoba, terus masuk penjara, kan bodoh. Duitnya ada ya mungkin lu main nakal, duitnya ada, tapi lu nggak bisa antar anak lu sekolah. Ya lu dalam penjara kok. Iya. Jadi mafia, jadi bos. Lu bisa kontrol semua jaringan lu di luar bisa, tapi lu nggak bisa antar anak lu sekolah. Nah itu kan salah. Gue bisnis, gue tahu cara, gue tahu bisnis apa, gue tahu gimana caranya gue bisa jadi raja di sana, tapi dia lupa. Kenapa ya gue mau bisnis? Nah itu. Menurut gue sih itu sih kayak kenapa gimana cara gue sebenarnya bukan meyakinkan orang kenapa harus di bisnis asuransi, tapi meyakinkan diri gue sendiri, karena gue banyak ngeliat peluang gitu segala macem. Diajakin ada nggak? Ada, pasti ada. Ya namanya lu perform. Lu misalnya lu buka toko kelontong terus lu perform, pasti temen lu datang ngajak bisnis yang lain. Betul. Itu udah biasa ya. Terus Steve Jobs kan pernah bilang fokus itu, ya ini gue terjemahin sekaligus apa yang dia bilang gitu. Fokus itu begini, kalau ada peluang kasih lu nih, ada 3 peluang datang. Yang satu kasih lu 10 juta per bulan, satu 20 juta, satu 30 juta per bulan. Yang lu ambil yang mana? Yang 30 juta. Itu bukan fokus namanya. Itu namanya memilih yang lebih baik. Fokus itu begini, ada 5 kesempatan baik, semuanya kasih lu triliunan. Lu pilih yang mana? Pilih satu doang. Itu fokus namanya. Oh, I see. Orang tuh suka salah, gue pilih ini karena gue fokus gini. Bukan bro, lu memilih yang paling baik. Ketika ada 5 pilihan baik, terus lu pilih satu, itu fokus. Sekelas Steve Jobs, bisa nggak dia buka A, B, C, D, E, F, G? Bisa, dia fokus Apple. Iya benar. Walaupun dulu pernah bangun Pixar segala macam ya, tapi kan karena dia di kick. Iya, Ya. di kick dari Apple. Tapi kenyataannya pasti Apple, dia fokus loh Apple. Nah itu kenapa menurut gua lo yang beli bisnis asuransi, entah belum ngerti bisnis, kedua belum dikenali bisnis asuransi, ketiga ada yang kakinya udah diikat lah, itu beda. Misalkan udah dipaksa orang tua, tekanan keluarga, atau udah ada pokoknya udah susah, itu ada yang memang ada orang kakinya diikat, tapi menurut gua tetap lo sebenarnya bisa mana gitu ya. ya, tapi tetap lo sebenarnya harusnya bisa buka bisnis asuransi, kan lo bisa part time dulu. Gitu sih Kak, semoga menjawab ya. Ya mencoba banget, thank you banget Dra. Gue rasa cukup sih ya, Ya, boleh. podcast kita hari ini. Segmen ini keren banget. Teman-teman, mungkin teman-teman yang nonton ada pertanyaan atau gimana, kalau teman-teman langsung tanya aja di kolom komentar, nanti bakal kita jawab, tim kita jawab gitu ya teman-teman ya. Thank you banget buat Hendra udah mau diundang. Sekali lagi pasti menginspirasi kita semua, baik itu yang muda ataupun baik dari usia ataupun dari jiwa ya, pasti sangat menginspirasi saya. Thank you banget teman-teman. Kalau teman-teman ada pertanyaan di podcast ini, teman-teman langsung tanya aja di kolom komentar, nanti bakal tim kita jawab, saya bakal nanya Hendra lah biar bisa jawab gitu ya. Aman. Teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan share juga, nyalain juga loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan video-video yang lain dari podcast Amazing Team. Oke teman-teman, thank you. Bye. See you, amazing. See you. Thank you Raka.